Pak Dir, Pak Deput. Oke. Untuk statement pertama akan disampaikan oleh Bapak Deputi 3 Tanggap Darurat Mayor Jenderal Budi Irawan. Dengan hormat dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Am, rekan-rekan media sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, mungkin ini preskon sekalian kita rakor ya Pak Am. Kita jadiin satu saja, supaya tidak ada nanti preskon-preskon ulang. Rekan-rekan media, alhamdulillahirabbil alamin, kita telah temukan seluruh jenazah yang hilang. Walaupun ini baru bersifat perkiraan. Diperkirakan kemarin ada 63 jenazah yang tertimbun dalam reruntuhan bangunan Ponpes. Dan sekarang di area tersebut sudah rata dengan tanah dan sangat kecil kemungkinan masih ada jenazah di situ. Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI, yang 7 body part itu merupakan milik siapa, atau mungkin berdiri sendiri, atau mungkin lebih dari 63. Ini semuanya baru perkiraan. Sehingga praktis kalau yang body part itu menurut teknis dari Basarnas tidak bisa disebut jenazah, berarti kita masih ada 2. Tapi kami yakin ya, bukan berdasarkan ilmu pengetahuan dari Basarnas, yang 2 ini adalah body part 7 yang diketemukan, ya rekan-rekan sekalian. Jadi saya ulangi lagi, alhamdulillah sekarang sudah rata ponpesnya, kemudian diketemukan 61, ya 61, berarti masih kurang 2 dari perkiraan korban yang kita sampaikan terdahulu. Namun demikian, saya ulangi lagi, kita menemukan 7 body part. 7 body part. Nanti semua itu kita serahkan DVI yang akan menjelaskan, sekalian dari Basarnas akan menjelaskan secara teknis dari ilmu-ilmu ke Basarnasan. Mungkin itu pembuka dari saya. Silakan yang pertama dari Dirop, Bapak Laksamana Pertama Bramantio, untuk menyampaikan temuan-temuan akhir kegiatan ini. Silakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Deputi atas waktunya. Saya selaku Direktur Operasi Basarnas akan menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan yang telah kami laksanakan sampai dengan pagi hari ini. Jadi sampai dengan hari ke-8, 6 Oktober 2025, mohon maaf, 7 maksudnya, hari ke-9, sekarang Selasa, hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8, kalau kami menurut 8 body part. Jadi ada 61, kemudian ada 67, 8-nya body part di situ. Nah, itu memang terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part di situ. Nah, nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian deputi itu adalah rangkaian-rangkaian nanti yang akan menentukan adalah dari pihak DVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67 orang meninggal dunia, dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat keseluruhan 104.
Sore kemarin kita sisir semua sekalian pembersihan area termasuk sisa-sisa bangunan kami sisir. Kemudian ya itu tadi pukul 21 kami masih dapat satu body part, kami kirim lagi. Kemudian pagi hari ini kami akan melaksanakan penyisiran lagi sekali lagi di area yang sudah mungkin nanti bisa dilihat sudah rata dengan tanah, dan itu yang kami lakukan. Harapan kami juga mungkin sudah disampaikan Bapak Deputi, mungkin tidak ada lagi yang tersisa. Demikian itu yang telah kami laksanakan, dan mungkin berikutnya dari sisi SAR mungkin akan kami selesaikan hari ini, mungkin atau mungkin kelanjutannya mungkin dari pihak BNPB yang akan melanjutkan fase berikutnya. Itu mungkin dari kami yang bisa atau kami sampaikan dan telah kami lakukan. Jadi sampai dengan hari ke-9 7 Oktober 2025 pukul 09.00. Demikian selesai. Baik rekan-rekan, jangan dipersoalkan masalah jumlahnya ya. Jadi kalau dari Basarnas menghitung jumlahnya kantong jenazah itu yang dihitung. Tapi kalau kita hitungnya yang utuh sama yang perbagian. Kemarin kita sudah mendapat penjelasan dari Kepala Basarnas bahwa yang dimaksud dengan body part itu adalah kaki ke bawah, ya, kaki. Kemudian batasnya sampai kepala. Kemudian tangan, ya. Jadi jangan dipersoalkan ini kok ada perbedaan antara BNPB dengan tidak ada perbedaan. Basarnas menghitung jumlah kantong jenazah. Dari sekian kantong itu ada 7 body part. Kalau dari BNPB karena utuh kita anggap berarti ada 61, cara gampangnya seperti itu. Jadi tidak ada perbedaan ya untuk temuan ini. Kemudian untuk masalah yang kedua yang perlu penjelasan, kita akan tanyakan ke DVI bagaimana perkembangan identifikasi dari jenazah. Untuk dari DVI silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati pimpinan rapat Bapak Deputi 3 BNPB, yang saya hormati Bapak Dirops Basarnas, Bapak Ibu sekalian yang hadir. Pertama-tama patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai pada hari ini, hari yang ke-9, kita semua masih diberikan kesehatan. Yang kedua, permohonan maaf dari Bapak Kabidokes selaku Komandan DVI Jawa Timur. Beliaunya tidak bisa hadir karena mewakili Bapak Kapolda undangan di TNI Angkatan Laut Surabaya. Untuk itu beliau menugaskan kepada saya selaku koordinator fase 1 DVI yaitu TKP dan fase 3 DVI yaitu antemortem. Untuk itu perlu kami sampaikan bahwa kantong jenazah yang kami kirim dari TKP ke Rumah Sakit Bayangkara total sampai dengan tadi itu adalah sejumlah 63. Tentunya di sini ada yang body, kita kasih kode B, ada yang body part, kita kasih nama kode BB. Nah ini di luar yang sebelumnya ada 5 ya, yang baik identifikasi di RSI maupun di RSUD. Tuh. Jadi intinya itu tidak perlu diperdebatkan seperti yang disampaikan Bapak Deputi. Endingnya itu kan nanti, oh ternyata ya body part dikumpulkan itu utuh 1 kan begitu. Kemudian yang berikutnya perlu kami sampaikan sudah dipampang di whiteboard, teridentifikasi itu 17 betul. Jadi 5 yang sebelumnya dari RSUD dan RSI, kemudian 5 yang dari Bayangkara, dan yang terbaru adalah 7 sehingga total jumlahnya 17. Perlu kami sampaikan bahwa proses identifikasi sampai saat ini masih berjalan siang malam. Bahkan dibuat shift. Tenaganya dari mana? Selain internal dari Polri atau dari Kesehatan Polri, kebetulan di Jawa Timur itu terbanyak Rumah Sakit Bayangkara. Ada 8. Ditambah lagi ada 2 yang posisinya langsung di bawah Mabes, yaitu Rumah Sakit Bayangkara Porong dan
Watu Kosek. Masing-masing itu kita datangkan 5, dari mulai dokter gigi, terus kemudian petugas forensik, termasuk tenaga administrasi. Intinya kita bekerja siang malam, sehingga perlu kami sampaikan bahwa DNA yang sudah terkirim, DNA korban, yang pertama itu 9, yang waktu ditemukan korban 9, kemudian 26, dan yang terakhir kemarin adalah 16. Yang 26 sudah kami sampaikan kemarin, tambahnya kemarin sore itu berangkat 16 sampel, sehingga total sampel DNA korban yang meninggal itu sudah 51. Nah, kurangnya adalah yang semalam. Itu kalau tidak hari ini nanti akan dikirim setelah diambil. Data pembandingnya 58. Kemudian pagi ini juga masih berproses identifikasi, tetap nanti siang atau sore akan dilakukan rekonsiliasi pencocokan data. Data yang didapatkan di AM dan di PM. Mudah-mudahan ada perkembangan. Jadi walaupun sampel DNA itu dikirim, proses identifikasi tetap berjalan. Seandainya bisa teridentifikasi dengan metode yang lain, tanpa menunggu hasil DNA bisa dirilis. Jadi setiap hari itu ketika selesai diperiksa, kemudian direkon, belum ketemu, balik lagi ke penyimpanan. Besok dibutuhkan lagi ada perkembangan, karena tidak menutup kemungkinan perkembangan-perkembangan yang diberikan oleh pihak keluarga itu bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah dengan posisi di TKP pagi ini sudah rata dan dimungkinkan sudah tidak ada lagi tambahan, otomatis fase DVI 1 ditutup. Jadi karena tidak ada temuan lagi dan sudah rata. Kemudian yang berikutnya, yang sebelumnya juga kami di area ini ada pos antemortem yaitu fase 3, otomatis kita juga akan ditutup. Karena perkembangannya para keluarga sudah di Rumah Sakit Bayangkara. Walaupun kemarin kita masih ada posko antemortem di sini, di Bayangkara juga sudah membuka. Nah, sekarang dipusatkan di sana. Kira-kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.